Hai semuanya, welcome back to channel Kampus Story, channel seputar mahasiswa terhits di Indonesia. Dan kali ini bersama aku, Gracia Lovian. Di sini aku bakal cerita dikit ke kalian gimana sih perjuangan aku masuk ke Universitas Brawijaya, dan aku bakal ngasih tips buat kalian yang pengen masuk ke UB. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, biar kita makin semangat uploadnya. Thank you. Nah, di sini sebelumnya aku pengen tahu dong, kalian mau masuk di Universitas Brawijaya tuh pengen masuk di jurusan apa? Tulis di kolom komen ya, di bawah. Nah, kalau aku sendiri, aku keterima di UB tuh tahun 2018 di jalur mandiri jurusan teknik sipil. Jadi aku sekarang udah semester 4 ke 5 gitu. Nah, di sini banyak banget yang nanya ke aku, "Kak, gimana sih cara masuk ke UB?" Nah, cara masuk ke UB sendiri tuh ada banyak jalurnya. Ada jalur SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, jalur akselerasi, dan ada juga jalur khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, buat yang belum beruntung di jalur SNMPTN, tenang aja, masih ada 2 jalur lagi, yaitu SBMPTN dan jalur mandiri. Dan jalur SBMPTN-nya sendiri tuh bentar lagi bakal dilaksanain, dan pendaftarannya sendiri sampai tanggal 13 Juni doang. Sedangkan jalur mandiri itu masih bulan depan kalau nggak salah, aku lupa. Kalian bisa cek informasi lengkapnya tuh di web resminya UB di selma.ub.ac.id, dan kalian bisa juga cek di IG resminya UB yaitu univ.brawijaya. Di situ ada banyak banget, lengkap deh pokoknya. Ada UKT, informasi mata kuliah, informasi jurusan, pengumuman, di situ ada banyak banget. Dan informasi buat kalian yang masih males-malesan cari informasi doang tuh males, UB itu ya tahun 2019 peringkat 1 nasional pendaftar terbanyak. Pendaftarnya tuh ada 55.000 dan kapasitas di UB itu cuma 13-15.000 doang, bayangin. Yakin masih males-malesan? Nah, langsung aja nih ke tips yang pertama, yaitu kenalin kemampuan diri kalian. Jadi kalian tuh harus ngerti diri kalian tuh maunya apa sih, sukanya kayak apa, sukanya tuh di bidang apa, nyamannya belajar apa, lebih suka ngafal atau ngitung. Jadi kalian harus tahu diri kalian tuh detail mungkin. Kalau aku dulu tuh lebih suka ngitung daripada ngafal, nah itu penting banget. Dan aku kayak tahu cara belajar yang aku suka tuh kayak gimana. Terus akhirnya aku memantapkan hati di jurusan teknik sipil, teknik industri, kalau enggak arsitek. Aku bener-bener pengen di situ, dan aku kayak udah ngelihat kayaknya ini bakal cocok deh sama diri aku. Soalnya aku udah ngenalin diri aku sedetail mungkin biar aku nanti nggak salah jurusan gitu. Nah, another tips dari aku yaitu kalian cari informasi sedetail mungkin. Jadi kalian kan tadi udah cari tahu nih kemampuan di dalam diri kalian tuh apa, kalian tuh maunya apa, sukanya di bidang apa. Nah, kalian cari misalnya di UB itu ada jurusan apa aja sih yang match sama kemampuan kalian. Nah, kalian tuh cari tahu di sana tuh ada jurusan apa aja, terus mata kuliahnya tuh apa, nanti profesinya apa, lulusan di sana tuh kerjanya bakalan kayak gimana. Kalian harus cari tahu sedetail mungkin, karena secara nggak langsung setelah kalian cari tahu jurusan-jurusannya, kalian bakal udah kegambar tuh pengen masuk di jurusan A. Target kalian tuh udah jelas dan udah punya tujuan. Jadi untuk capai goals-nya tuh lebih gampang, soalnya udah terarah gitu kalian maunya kemana. Jangan sampai misalnya ekspektasi kalian di jurusan A tuh kayak gini, ternyata pas masuk kuliah ya kok nggak kayak gini ya. Itu berarti kalian kurang cari informasi. Dan kalau misalnya jatuhnya kayak gitu tuh, ntar waktu kuliah tuh kalian kayak males-malesan gitu loh, kayak terus waktu kelas kayak bolos-bolosan, malah titip absen. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya penting banget cari informasi sedini mungkin dan sedetail mungkin biar kalian gak salah jurusan, dan jurusan itu bakal match sama kemampuan kalian. Misalnya jurusan itu udah match sama kemampuan kalian, kalian bakal nyaman dan insya Allah semuanya bakal maksimal gitu hasilnya. Nah, kalau aku dulu tuh kan aku kelas IPA ya. Kalau di kelas IPA tuh dia belajar IPS juga kan, beberapa materi IPS gitu, mata pelajaran IPS. Nah, aku sempet dulu tuh pengen masuk di hukum, tapi setelah aku cari informasi di hukum kok mata kuliahnya kayak gini ya. Jadi aku kayak enggak deh,
nggak deh, kayaknya bukan hukum deh. Terus aku cari-cari lagi, terus akhirnya aku nemu teknik. Tapi aku belum tahu jurusan teknik apa. Cari tahu lagi tuh teknik apa aja, terus yang cocok sama aku teknik apa. Udah aku cari informasi, akhirnya aku nemu yang 3 tadi, teknik sipil, industri, sama arsi. Pokoknya aku cari informasinya tuh bener-bener sedetail mungkin. Aku sampai pengen tahu di sana tuh pelajarin apa aja di teknik itu, di teknik sipil tuh pelajarin apa aja. Terus dia lulusannya tuh kerjanya di mana. Aku bener-bener pengen tahu, dan pokoknya sampai sedetail mungkin deh. Jadi untuk mencapai target itu lebih terarah. Dan cerita dari aku juga dulu, motivasi aku masuk UB itu salah satunya ya, aku tuh ngelihat orang tuh pakai jas almetnya UB terus foto di lapangan rektorat, itu bener-bener bikin aku pengen masuk UB banget sih. Kayak sekecil itu pun bisa bikin motivasi buat kalian. Nah, itu tadi saran dari aku, yaitu cari informasi sedetail mungkin. Nah, gara-gara yang tadi aku kan udah kenalin diri aku, terus aku udah searching tuh, research tentang jurusan yang aku pengen. Akhirnya aku selama kuliah enjoy, ngerjain tugas besarnya aku ya enjoy, terus ngerjain laporan praktikum aku juga suka-suka aja. Jadi turns out hasilnya pun maksimal, soalnya aku nyaman sama apa pilihan aku itu. Nah, makanya itu tadi penting buat kenalin kemampuan di dalam diri kalian dan research tentang jurusan-jurusannya biar hasilnya pun maksimal. Kalau ada yang tanya nih, Kak, gimana sih caranya biar lolos SBMPTN? Simple banget jawabannya, belajar, gak ada lagi. Tapi belajar gak sesederhana itu. Belajar tuh kalian harus kenalin juga diri kalian. Belajar yang paling efektif menurut kalian tuh kayak gimana? Kalau aku tuh belajar efektif menurut aku baca materi itu sambil ngomong. Kalau aku baca materi dalam hati itu kayak lebih susah gitu loh masuknya. Itu kalau aku. Nah, tiap orang kan beda. Ada juga orang yang belajarnya dengerin lagu itu lebih masuk ke dia, belajarnya ngomong dalam hati, belajarnya kalau sambil nyoba soalnya. Nah, kalian temuin cara yang paling efektif buat kalian. Dan pastinya jangan asal belajar, kalian kayak cuma baca-baca doang, tapi misalnya rumus A gitu, tapi kalian nggak tahu dasarannya tuh apa. Nanti jatuhnya kalau kalian ngerjain soal, misalnya ditambahin kasus, kalian udah nggak bisa ngerjain lagi, soalnya bentuk soalnya udah beda. Berarti kalian nggak ngerti dasaran dari rumus itu apa. Kalian harus bener-bener paham deh pokoknya rumus itu tuh datangnya dari mana, biar waktu soal itu ditambahin kasus kayak gimana pun kalian bisa ngerjainnya. Nah, pokoknya kalian harus tahu deh dasar dari teori rumus itu tuh apa. Dan kalian harus nemuin cara belajar yang paling efektif menurut kalian, dan harus nemuin cara strategis banget buat ngalahin orang beribu-ribu sana yang pengen masuk ke UB. Kalian harus kerja keras, karena saingan kalian di luar sana tuh bener-bener banyak banget, beribu-ribu. Bayangin 55.000 yang terima cuma 15.000 doang. Jadi kalian harus bener-bener kerja keras dan yakin sama kemampuan yang ada dalam diri kalian. Kalian harus maksimalin kemampuan yang ada dalam diri kalian. Dan percaya deh, usaha tuh gak bakal hianatin hasilnya kok. Nah, tips lainnya dari aku, kalian harus evaluasi diri. Jadi, evaluasi itu bisa pakai cara tryout. Dan tryout pun gak semuanya bayar kok. Ada banyak banget tryout gratis di web, di IG, itu udah banyak banget. Walaupun aku udah bimbel, ada di salah satu bimbel di Surabaya gitu, aku ikut. Di situ udah dapat tryout juga. Nah, aku tetap ikut tryout yang gratis di IG. Biasanya cari tuh IG SNMPTN gitu, banyak deh pokoknya. Kalian pokoknya jangan males-males cari informasi, dan manfaatin semua yang ada itu, manfaatin fasilitas yang ada. Kan misalnya tryout gratis itu kalian tinggal daftar doang, terus kalian dikasih jadwal deh. Nah, kalian harus ngelakuin tryout itu secara konsisten. Jadi misalnya 2 minggu sekali, kayak seminggu sekali. Jadi kalian tahu kemampuan kalian tuh menurun apa meningkat sih per minggunya, dan usahain itu harus meningkat ya. Dan secara nggak langsung juga kalian bisa tahu nih, materi A ternyata aku masih lemah,
materi B ternyata aku udah pinter banget nih materi B. Jadi kalian bisa lebih luangin waktu di materi A tadi yang masih lemah. Itu sih tips dari aku, yaitu evaluasi dengan cara try out. Nah, ini tips terakhir dari aku, dan ini yang terpenting juga, yaitu berdoa. Setelah kalian udah usaha keras mati-matian, belajar pagi, siang, sore, malam, tapi nggak berdoa, ya sama aja, hasilnya pun nggak maksimal. Jadi kalian harus usaha juga harus doa. Nggak bisa kalau cuma usaha doang tanpa doa, doa doang tanpa usaha itu nggak bisa. Doa dan usaha it's important. Kalian minta yang terbaik dari Allah. Nah, itu tadi tips terakhir dari aku, dan itu tadi cerita dikit tentang perjuangan aku gimana masuk ke UB. Semoga bermanfaat buat kalian, dan good luck tesnya, tes SBMPTN maupun tes mandirinya. Dan follow juga IG aku, Gracia Lovian. Sampai ketemu di kampus biru Universitas Brawijaya ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalian pengen kita upload video apa lagi buat next video? Aku, Gracia Lovian, pamit undur diri ya. See you di next video. Bye!